program kesayangan kita, apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman millennials, pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang sangat menarik. Karena sekarang items akan jalan-jalan tepatnya di M Block Space Jakarta. Karena saat ini sedang ada M Block Festival yang sudah disajikan oleh M Block Space. Tapi sebelum masuk kita pastinya harus scan Peduli Lindungi terlebih dahulu. Yuk ikutin Zara terus. Udah dicek? Yuk. Teman-teman milenial, sekarang Zara udah ada di depan pintu masuk M Block Festival tepatnya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak sih M Block Fest ini apa? Jadi M Block Fest ini adalah acara hari jadinya atau memperingati hari jadi dari M Block Space Jakarta. Karena ini juga adalah tahun ketiga di mana mereka merayakan festival yang dinamakan M Block Fest. Nah, tapi sebelum masuk nih, di sini udah disediakan spot-spot atau tempat-tempat makanan yang tentunya kalian bisa chill dulu di sini, bisa hangout bersama teman ataupun bersama keluarga. Karena di depan saya dan juga di belakang ini banyak banget sih restoran-restoran yang kalian bisa nikmati di sini. Nah, kita langsung lihat aja yuk, yang dimana dinamakannya adalah area pedestrian. Pedestrian ini ada salah satu restoran bernama Toilet. Menariknya apa? Di sini disediakan mini stage yang mana bisa menghibur para pengunjung yang ada di sini pastinya. Dan pastinya mereka banyak menampilkan sajian musik ataupun hiburan lainnya. Tapi sayangnya mini stage itu adanya di setengah 7 malam. Dan kayaknya Zara kecepatan nih datangnya. Tapi karena di sini kosong ya, belum ada acaranya, mending kita langsung masuk aja yuk ke M Block Fest. Gimana keseruan di dalam? Yuk! Nah, teman-teman millennials, untuk memasuki M Block Festival ini sebenarnya gratis. Tapi kalau teman-teman millennials ingin ikut konser, nah, kalian bisa menukarkan tiketnya di sini dengan membayar tiket, kemudian kalian bisa masuk ke konser yang dinamakan Live House. Nah, Zara mau tahu kira-kira di dalam spotnya ada apa aja, langsung ikutin terus yuk. Kalau kalian datang sini, kalian bisa menikmati yang namanya amphitheater area. Karena di sini kalian bisa chill nih sama teman-teman kalian ataupun bersama dengan keluarga. Tapi buat kalian nih yang bingung kira-kira kalian ingin ke spot mana aja, kalian bisa langsung melihat yang ada di belakang saya papannya. Karena di sini tersedia ada M Block Blue House, ada Foya, kemudian Creative Hall dan juga M Block Market. Dan tadi juga kita udah lihat ya area pedestriannya seperti apa. Nah, untuk kalian juga yang ingin mengetahui agenda apa aja sih ketika kalian datang, di sini lengkap banget nih sama jamnya, artisnya siapa aja, dan apa aja yang tersedia di spot-spot di seputaran M Block Festival. Tapi jangan kemana-mana karena nanti ada yang menarik, mendingan ikutin Zara terus yuk.
teman-teman millennials untuk mengetahui lebih lanjut seputar M Block Festival, di sini pastinya saya nggak sendirian karena di sini sudah ada Direktur M Block Entertainment yaitu dengan Mas Ardi. Halo Mas Ardi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah. Nih sebenarnya mau tanya nih Mas, Ya. konsep yang digaungkan oleh M Block Festival ini apa sih sebenarnya? Ya, M Block Festival gini. Jadi kita ngomongnya sih M Block Fest gitu ya. M Block Fest ini celebration M Block Space kebetulan di September ini juga ulang tahun yang ketiga. Selain itu kami dari M Block Entertainment yang juga selama ini aktif program event segala macam dan bertepatan di bulan September kami menggelar satu rangkaian panjang yang kontennya macam-macam, bidangnya macam-macam, ada musik, ada desain, ada literasi, ada art. Makanya kami akhirnya membuat satu rangkaian bernama M Block Fest. Nah, yang berbeda karena selain kita menampilkan rangkaian panjang musik khususnya dengan nama Music Week, juga ada di dalamnya juga ada Writer Fest, ada Jakarta Art Book, ada Pasar Wastra, dan yang terakhir ada Design Week. Itu yang akhirnya kami membuat sebuah konsep yang selain untuk merayakan M Block Space yang ketiga tahun, juga menjadi satu event perdana membuat satu rangkaian festival. Kalau selama ini kan kegiatan atau event-event yang sudah jalan ada ya hampir tiap hari bahkan ya gitu, tiap minggu selalu ada, cuman secara konsep dan program memang beda-beda dan promotornya beda. Nah ini jadi satu rangkaian dan satu promotor. Oh, dilihat kan kegiatannya banyak banget ya, dari music, art, kesenian, desain, bahkan ada literatur juga. Tapi sebenarnya tujuannya nih apa gitu? Bahkan sampai dilaksanakannya itu selama 3 pekan lamanya. Ya. Jadi gini, kalau ngomongin tujuan, karena kami di M Block Space memang sebagai ruang, sebagai creative space, kita ngomongin kreatif, semua lini kreatif kita coba hadirkan. Itu yang menjadi DNA kita, bahwa M Block Space sebagai ruang untuk menghadirkan para pelaku, lintas pelaku, dan membuat kegiatan-kegiatan yang bidangnya macam-macam gitu. Nah itu yang memang sudah menjadi konsep M Block Space itu sendiri. Di festival ini kami lebih menegaskan gitu dan menghadirkan kolaborasi berbagai pelaku dari ya yang tadi musik, art, desain, literatur menjadi satu rangkaian gitu. Dan kenapa 3 minggu ya karena kontennya banyak. Kontennya banyak dan kami juga pengen festival ini tuh jadi berbeda gitu. Jadi berbeda, tidak hanya melulu ngomongin musik gitu. Musiknya pun tidak hanya 2-3 hari gitu, tapi bisa sepekan gitu. Begitu juga yang lain dari literatur itu ada Writer Fest yang kemarin berjalan 2 hari pertama, kemudian nanti ada Art Book. Itu juga masih rangkaian literatur sekaligus art. Sekarang juga lagi berjalan, ini simultan semua nih, simultan musik, art, desain itu simultan yang sekarang lagi berjalan. Selain Music Week itu ada Pasar Wastra, itu menampilkan kain gitu. Kemudian nanti terakhir ada Design Week di pekan terakhir itu bahkan 2 pekan gitu. Jadi rangkaiannya 3 minggu ini karena memang secara program dan konten memang padat dan banyak yang pengen kita persembahin gitu. Tapi kan sebenarnya memang kalau dilihat dari musik, art, desain, literatur ini kan sebenarnya adalah satu kesatuan juga ya. Betul. Bahkan memungkinkan juga misalnya buat teman-teman yang datang ke sini, mungkin kalau menyukai banyak hal, kalian bisa mengikuti semua rangkaian acaranya pastinya. Iya, karena masih irisan gitu. Ini kan bidang kreatif gitu. Kalau kita ngomongin musik, pasti ada irisannya juga dengan desain, tentunya pasti ada dengan art gitu. Literatur juga kami menghadirkan karena kalau kita ngomongin di M Block Festival, di M Block Fest ini juga banyak komunitas sebenarnya. Kami juga berharap next M Block Fest juga mungkin akan nambah gitu, ada fashion, ada film gitu. Yang selama ini juga memperkuat ruang-ruang yang ada di M Block Space. Waduh, seru banget. Kira-kira harapannya nih dari Mas Ardi selaku Direktur M Block Entertainment, khususnya untuk anak muda, bagaimana? Harapannya ya tentunya mari kita rayakan pertama mari kita rayakan, ayo rame-rame datang ke M Block Fest. Ini rangkaian festival yang menghadirkan musik, desain, art, dan literatur sekaligus dalam 3 pekan, jadi bisa datang tiap hari.
Kegiatannya juga ada yang free, ada yang tiketing karena memang kita ada special show. Special show ini juga macam-macam. Kita menghadirkan seniman, musisi, selain mengajak banyak emerging artis juga ada special guest-nya, band-band tamu nasional yang kita hadirkan yang bisa menghibur orang-orang yang datang sepanjang 3 minggu ini. Harapan lainnya kami juga berharap ini terus berjalan karena kami merencanakan M-Block Fest ini akan jadi annual setiap tahun dan tahun berikutnya mungkin akan lebih banyak lagi gitu, bukan hanya musik, desain, art, dan literatur tapi sektor kreatif lainnya misalnya fashion, film, macam-macam. Di sini juga kan kebetulan kami sudah menghadirkan kuliner secara reguler, bisa dinikmati juga sambil berfestival gitu. Waduh, seru banget pastinya. Kalian kalau kesini tuh mungkin bisa lapar mata kali ya, karena banyak yang disediakan khususnya dari M-Block Space ya. Terima kasih Mas Sama-sama, Ardi. Terima kasih. Terima kasih sudah atas datang. penjelasannya. Saya akan melihat-lihat lagi yang lain. Ya, Ya, terima oke. kasih. Gimana? Tadi seru banget ya berbincang-bincang dengan Direktur M-Block Entertainment. Nah, kalau dipikir-pikir tadi kan banyak banget ya, ada desain, kesenian, art, dan juga ada literaturnya. Karena di sini ada berbagai macam kegiatan. Yang pertama nih ada The Writers Book Festival, yang mana ini adalah kegiatan literasi yang digaungkan oleh pegiat literasi Jakarta. Kemudian selanjutnya ada juga M-Block Music Week yang mana ini diadakannya selama 8 hari dan juga disertai dengan musik-musik indie. Dan di kegiatan yang ketiga ada yang namanya Pasar Wastra. Pasar Wastra ini adalah tempat belanja kain-kain terbesar, khususnya kain batik, dan ini juga berasalnya dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Jadi kalian bisa mencoba mix and match ataupun stylist di Pasar Wastra ini. Dan yang keempat ada M-Block Design Week. Nah, namanya juga adalah desain ya. Jadi ini dimulai dari desain, terus habis itu arsitektur, fotografi, dan juga desain grafis, semuanya juga ada di sini. Dan yang terakhir nih, yang kelima, ada kegiatan yang namanya Jakarta Art Book Fair. Nah, buat kalian yang suka baca buku dan juga membeli buku-buku yang mungkin kayaknya buat koleksi tambahan ya di rumah kalian, kalian bisa datang ke sini karena ini juga ada pertemuan eksibitor dari pembeli dan juga penulis, kemudian juga ada senimannya juga. Nah, kalian bisa datang ke sini. Kira-kira bagaimana nih teman-teman milenials? Apakah kalian langsung mau lanjut datang ke sini? Dan juga besok kira-kira kalian mau datang ke sini tidak nih? Karena ini juga berlangsung sampai 16 Oktober 2022. Dan kira-kira selanjutnya aku mau kemana lagi ya? Pokoknya kalian ikutin aja karena di sini banyak kegiatan yang menarik, ditambah juga spot-spot yang kekinian banget. Pasar Wastra. Ya. Sebenarnya definisi dari Pasar Wastra itu apa sih? Sebenarnya Pasar Wasra ya, ini mungkin berawal dari komunitas Suara Gembira dari pergelaran yang tadi aku bilang. Terus kita punya komunitas namanya Remaja Nusantara. Ini mencakup sebenarnya lumayan besar karena komunitas Remaja Nusantara ini udah ada mungkin di seluruh Indonesia. Karena campaign yang kita jalankan adalah Indonesia Berkain. Sempat dulu ada namanya Berkain Gembira dan Berkain Bersama dengan tagar seperti itu. Terus karena di pandemi, terus kita ngedorong gimana caranya, karena pergelaran nggak berjalan gitu, ngedorong industrinya gimana ya, akhirnya tetap bisa berjalan. Ya, salah satunya adalah mendorong anak mudanya buat melakukan memakai kain buat keseharian, sehari-hari. Terus dari Maju Nusantara, akhirnya mungkin komunitasnya membesar, terus orang tuh selalu nanya, kayak beli kain tuh biasanya di mana sih mas? Ke Masmin biasanya gitu kan, lewat Remaja Nusantara. Kira mikir kayak kita udah ngasih tahu biasa di daerah-daerah tuh ada pasar online-nya di mana, terus kalau mau beli offline di pasar daerah-daerahnya di mana. Cuman orang tuh selalu nanya, beli kain yang kayak dipakai anak-anak Remaja Zaman Nusantara now atau juga Suara ya? Gembira tuh gimana sih, yang model warnanya gini,
yang mungkin warna-warnanya pastel. Ya akhirnya kita bikin, oh ya udahlah kita kasih wadahnya aja kali ya dengan adanya pasar wasra ini. Karena banyak banget pengrajin-pengrajin yang mungkin bingung gitu jualan secara online karena kayak saya nggak ngerti mas jualan di Shopee misalnya atau mungkin di Tokopedia. Akhirnya ya udah deh ada pasar wasra ini. Jadi kita kayak consignment aja sih. Jadi kayak para pengrajin yang mungkin emang beda-beda, terus kita nampung lah jadi wadahnya buat teman-teman kalau mau beli kain, jadi kayak udah lewat pasar wasra aja lebih gampang. Pembuatan satu lembar atau satu kain ini berapa lama estimasi? Kalau waktu itu tergantung sebenarnya karena setiap pengrajin kan punya apa ya? Bukan punya slot yang beda-beda gitu ya, tergantung kesibukannya masing-masing. Cuman buat proses tuh lumayan beragam banget. Ada yang mungkin paling cepat waktu itu pernah buat pameran di Suasana Kopi buat Hari Batik di tahun lalu. Itu sekitar lumayan cepet sih. Itu karena ada pamerannya juga, durasi waktu itu mungkin cuma 10 hari. Tapi beberapa yang lama juga ada, mungkin bisa 1 bulan gitu. Tergantung kesibukan waktu itu si pekerjanya juga sih, sama OI-nya juga lagi sibuk sepadat apa. Oke Mas Anjas, mau nanya nih. Kira-kira kalau dilihat kan Mas Anjas sendiri kan memang udah lama nih untuk memainkan batik ya. Tapi untuk anak zaman sekarang tuh kira-kira saat ini udah peduli belum sih dengan kain batik kita khususnya? Mungkin perjalanan buat akhirnya membentuk komunitas seperti ini sekarang di awal-awal lumayan sulit. Dulu tuh mungkin gak banyak, bahkan kayaknya condong lebih ke wanita dibandingkan prianya. Kalau bisa dibilang sekarang lebih banyak banget. Bahkan aku yang mungkin sering naik transportasi umum, sering banget ketemu orang-orang yang pakai kain tapi kayak wah siapa ya? Kebetulan karena di Remaja Nusantara aku juga megang serius, jadi kayak kadang lumayan hafal muka-mukanya tuh kayak oh orangnya ini, orang di Surabaya ini, orang yang di Pekalongan orang-orangnya ini. Terus tiba-tiba dengan muka-muka baru kayak siapa nih di jalan, kayak seru banget. Maksudnya sekarang udah lumayan banyak banget gitu orang-orang yang berkain. Yang mungkin nggak begitu merata tapi seenggaknya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang tadi kalian udah lihat ya, kalau tadi kan Zara udah mengelilingi pasar wasra yang mana di sana banyak banget kain Nusantara khususnya. Kalian bisa milih, bisa lihat-lihat juga, bisa foto juga, dan juga bisa di-stylishin. Tapi jangan lupa ya, jangan sampai kebawa pulang karena kalau mau bawa pulang kalian harus beli. Dan di sana juga harganya murah-murah banget, worth it banget karena berkisar antara 200 sampai 350 ribu aja kalian udah bisa bawa pulang tuh kain. Nah tapi kira-kira selanjutnya ini kira-kira Zara mau kemana lagi ya? Nah ada yang menarik yaitu ada yang namanya kegiatan Jakarta Art Book Fair. Kayaknya nggak afdol nih kalau kita mau ke sana ya. Kita lihat-lihat ada buku apa aja di sana dan kira-kira ada yang menarik nggak sih di sana? Yuk. Milenial, sekarang aku udah ada di Jakarta Art Book Fair. Nah, seperti yang dilihat ya, bahwa di sini pengunjungnya banyak banget sehingga ramai banget. Tapi untuk mengantisipasi ya, walaupun kan sekarang corona sudah menurun, tapi tetap aja ya Zara tuh harus jaga-jaga. Saatnya sekarang untuk menggunakan masker pastinya karena ramai banget pengunjung. Nah, perlu diketahui juga nih buat teman-teman milenial, jadi bagi kalian yang ingin masuk ataupun ikut bergabung di Jakarta Art Book Fair, kalian harus membayar tiket sebesar 35.000 untuk student, kemudian 50.000 untuk umum. Sangat worth it sekali ya, karena di sini kalian bisa dikenalkan berbagai macam buku, terus habis itu ada ilustratornya juga, ada senimannya juga, sembari kalian juga bisa mencari koneksi pastinya. Nah untuk lebih lanjut, Zara juga mau lihat nih kira-kira di sini ada buku apa aja, langsung aja ikutin yuk. Millennials, untuk mengetahui lebih lanjut seputar Jakarta Art Book Fair, di sini saya sudah bersama dengan Mas Fandi. Halo Mas Fandi, apa kabar? Baik sekali. Iya, Mas, mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu sebenarnya Jakarta Book Fair ini apa sih? Sebenarnya ada sebuah event yang diselenggarakan ya untuk merayakan ekosistem art book,
baik itu para stakeholders dalam artiannya para orang-orang di dalamnya lah, seperti penerbit, seperti percetakan, bahkan sampai pengunjung, itu juga bagian dari ekosistem ini. Jadi basically adalah sebuah perayaan untuk kami di ekosistem ini. Oke, nah kalau misalnya tujuannya untuk diadakan Jakarta Book Fair, khususnya di M Block Jakarta Art Book Fair di dalam M Block Festival sendiri bagaimana Mas? Ceritanya sih memang kami tertarik untuk membuat Jakarta Book Fair itu pasti pertama. Kemudian kami mengajukan proposal kepada M Block Space dan ternyata disambut dengan baik oleh Mas Wendy. Jadi kami bekerja sama untuk acara ini, mereka sebagai venue partner. Oke, ini kan kalau dilihat nih ada 2 lantai nih ya Mas yang berbeda. Apa yang membedakan antara lantai atas dengan lantai yang ada di bawah sini? Apakah semuanya tentang buku aja atau ada apa aja sih kira-kira yang ada di Jakarta Art Book Fair ini? Sebenarnya nggak ada bedanya atau sama persis. Kita ini adalah sebuah komunitas penerbit independen. Jadi semuanya punya intensi yang sama, which is mengikuti fair ini untuk mempertontonkan terbitan-terbitan mereka, yang jelas juga untuk dijual dan lain sebagainya. Walaupun juga di samping itu ada program seperti talk atau discussion, kemudian juga ada performance, dan ada workshop gitu. Jadi di 3 hari ini full beragam acaranya. Oke, kalau dilihat kan ini banyak sekali ya buku-buku yang ada di sini dan ini juga kan tujuannya untuk mempertemukan ya misalnya para stakeholder juga dan juga yang ada di Jakarta Book Fair. Ini ada seleksinya tersendiri nggak sih untuk para penerbit khususnya atau bagaimana dari Masnya? Ya jelas kurasi Jakarta Book Fair jelas akan membedakan sebuah art book fair di setiap kota gitu ya. Kebetulan memang jelas ada kurasinya. Mungkin kalau saya bisa cerita sedikit, kurasinya itu jelas harus berdasarkan koridor art book fair gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah kita ingin masuk ke semua, kita pengen tap in ke semua jenis book atau art book gitu ya. Baik itu yang misalnya yang bisa kita sebut sebagai reference book atau happy text book, tapi juga bisa ke visual book, bisa ada yang penggabungannya dan lain sebagainya. Iya Mas Pandi, sekarang kan udah mulai digitalisasi ya. Kira-kira masih banyak nggak sih anak muda yang masih menggemari buku-buku khususnya, apalagi kan sekarang udah modern ya. Cetakan ya, printed ya. Ya jelas kita bisa lihat hari ini banyak banget gitu ya, antusiasmenya sangat tinggi. Ya jelas sangat banyak jelas di komunitas ini. Ya, akhirnya sebenarnya bisa komunitas, tapi akhirnya dengan adanya event ini akhirnya jadi mengumpulkan itu semua. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan jelas banyak banget sih yang masih menantikan gitu. Terakhir Mas Fendi, kira-kira harapannya apa sih untuk anak muda sekarang? Terus kemudian untuk Jakarta Art Book Fair-nya juga bagaimana ke depannya? Untuk anak muda ya, nggak terlalu banyak komen ya. Cuma tapi jelas untuk kalau Jakarta Art Book Fair, pengennya ke depannya lebih rapi lagi dengan lebih banyak para penerbit lagi. Semoga acara ini juga bisa men-trigger teman-teman yang lain ya. Kalau mungkin kita bisa balik ke tadi anak muda tadi ya, supaya bisa men-trigger teman-teman yang lain. Ternyata ekosistemnya sangat sehat. Semoga mereka juga tertarik untuk membuat terbitan-terbitan mereka. Oke, terima kasih banyak Mas Fadi. Terima kasih banyak. Nah, itu dia penjelasan dari Mas Fadi dan kalian juga mungkin bisa lihat ya di sini ramai sekali, bukan hanya bisa melihat bukunya aja, tapi kalian juga tentunya bisa membeli buku yang ada di sini dan juga kalian juga bisa langsung baca buku-buku di sini karena juga di sini tersedia tempat untuk membaca juga bersama teman-teman pastinya untuk chill out. Oke. Inspirasi satu, terus sebenarnya mau support teman, dia buka booth di sini Shadow Stories, jadi mau lihat buku-bukunya, karya-karyanya dia. Terus akhirnya muter-muter jadi belanja.
Saya pengen nyari buku sih, yang aku follow ada yang rilis buku di sini. Seru, dan yang mengagetkan adalah jam 2, jam 3 gitu udah rame dengan banyak yang datang gitu. Aku kirain bakalan sepi karena anak-anak pasti kerja gitu, ternyata rame banget dan asik banget ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol, bisa bertanya gitu loh, ini bukunya kenapa sih dibikin, prosesnya kayak gimana, jadi aku juga tahu dan ya berbagi koneksi. Kesannya rame sih, kayak aku nggak nyangka rame banget. Terus banyak buku yang insightful juga. Buat anak-anak muda ya sekarang, menurutku buku nggak akan pernah mati sih, karena wanginya buku, rasanya pegang buku itu udah sesuatu yang spesial dan nggak bisa didapetin kalau kita baca artikel online atau buka-buka di sosial media. Dan apa ya, harapannya adalah ya mari kita nikmati terus dan kita gali lagi nih media seperti ini, medium seperti ini untuk bercerita, menarik dan kayaknya nggak akan pernah mati sih. Semoga banyak yang semakin suka. Budayakan membaca buku ya. Apalagi mungkin kalau misalnya kerjanya di bidang desain, di bidang art, kayak perlu banyak baca buat literaturnya makin nambah, referensi makin nambah. Gimana teman-teman millennials, keseruan aku di Jakarta Art Book Fair. Nah, yang paling penting nih ya, di sini tuh disediakan 50 exhibitor nasional maupun internasional. Jadi kalian di sini juga bebas nih mau bertemu atau mencari koneksi karena ada ilustrator, ada seniman, ada desainer juga. Dan di sini tuh banyak banget berbagai macam aksesoris selain buku ya, dan juga desain-desain yang unik-unik tentunya yang bikin kalian lapar mata deh. Pasti kalau kesini pasti kalian maunya belanja terus. Oke, dari sini kira-kira Zara mau kemana ya? Karena di sini banyak banget yang bisa diikuti ya kegiatannya, khususnya di M Block Festival, pastinya seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items informasi ke teman-teman milenial. Terima kasih teman-teman millennials masih menyaksikan Items informasi ke teman-teman millennials, tentunya bareng aku Azahra Masir. Nah, kalau tadi kan kita sudah sempat melihat-lihat kain-kain Nusantara, dan aku juga bakalan ngasih kalian nih yang lagi viral waktu itu ya. Tapi sekarang juga masih hits, namanya ice cream pipil tin cocoa, yang kira-kira ini pasti seger banget nih. Habis muter-muter keliling-keliling seputar M Block Fest, langsung deh makan ice cream. Langsung kan, penasaran kan? Langsung aja yuk ikutin. Nah, sekarang aku udah ada di dalam M Block Market. Karena kenapa? Karena tempat ice cream pipil tin itu adanya di ujung M Block Market. Tapi kalian tahu tidak sih kalau M Block Market ini sudah berdiri sejak 2021. Dan pastinya untuk melakukan pembayaran harus non tunai ya di sini. Jadi harus siapin tuh yang namanya cashless alias non tunai. Nah, di sini juga kalian bisa menikmati berbagai macam makanan yang disajikan di sini, dan kalian tahu tidak? Ternyata di sini tuh 80% adalah makanan lokal. Dari mulai snack, kemudian juga ada juga buah-buahan. Terus juga di sana ada berbagai macam cemilan yang pastinya nggak ada duanya deh kalau dicobain. Ya udah yuk kita langsung ke sana aja buat melihat keseruan yang ada di M Block Market ini. Teman-teman milenial, sesuai dengan janji aku nih, aku bakalan ngajak kalian ke ice cream pipil tin. Tapi untuk menuju ke sana pastinya kita harus mengantri terlebih dahulu. Jadi yuk kita langsung antri aja ya.
Halo Mas. Halo, Saya mau pesan yang kon sama yang cup. Jadi satu-satu ya. Jadi totalnya 2. ice cream. Betul. Ada lagi tambahannya? Udah itu aja. 2 ya? Ya. 2 jadi 50.000, Oh, 50.000. Ini langsung scan ya? langsung di scan aja. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, langsung ke kasih. Iya. Jadi karena zaman sekarang tuh udah canggih banget ya. Apa-apa tuh mesti cashless alias non tunai. Bahkan bisa scan QR juga nih ataupun barcode menggunakan handphone untuk memudahkan kalian juga dan juga supaya tidak terkena bakteri ataupun kuman yang ada di duit ya. Yaudah sekarang kita langsung nunggu aja ke tempat ice creamnya. Sekalian mau icip-icip. Yuk. Ya teman-teman millennials, kalau tadi kan aku udah ngajak kalian ke tempat yang sempat viral ya di ice cream Pipiltin. Nah sekarang aku udah ada di depan live house karena tepatnya sudah jam 8 nih waktunya konser diadakan dan ini terkenal banget nih untuk di M Block Festival khususnya bagi kaum milenial. Tapi sebelum masuk ke konsernya atau ke live house-nya, mendingan kita tanya dulu yuk sama pengunjung yang ada di sini. Yuk. Teman-teman millennials, kalau tadi sudah menikmati berbagai macam keseruan yang ada di M Block Festival, tapi rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak nanya langsung sama pengunjung. Halo Mas, Halo, namanya siapa dan domisilinya dari mana? nama gue Upi dari Cempaka Putih. Halo, nama saya Rizka Nurul Hayat. Saya dari Pondok Kopi, Mbak. Oke Mbak Rizka, Mbak tujuan datang ke M Block Festival ini apa Mbak? Niatnya sih tadi saya mau kesini tuh karena ada acara musiknya yang keren-keren ya. Dari kemarin juga saya niatnya mau kesini, tapi yang paling keren tuh hari ini gitu, ada acara musik sore. Ya selain melepas penat, ini juga acara keren-keren. Ada artnya, ada musiknya, lengkaplah di sini acara-acaranya. Menurut Mbak Rizka, pendapatnya terkait dengan M Block Fest bagaimana Mbak? Keren banget sih, Mbak. Untuk acara-acara anak muda yang sekarang keren-keren banget gitu. Ada acara musiknya, acara festival-festival kayak gini. Sebaiknya sih diperbanyak lagi ya, karena jarang banget memadupadankan antara musik, art exhibition, terus juga banyak-banyak acara. Jadi nggak monoton hanya untuk menonton musik aja kesini tuh. Wah, seru banget ya pastinya. Tapi kalau dilihat kan tadi berarti udah banyak nih ke tempat-tempat atau ke spot-spot yang ada di sini. Kira-kira Masnya tadi udah kemana aja sih? Tadi sih ke depannya ada yang acara artnya Juki, terus juga baru itu aja sih. Sama sekarang pengen nonton sore. Nonton sore. Iya. Sedikit lagi ya. Iya. Aku sih mau ke acara musiknya ya, musik festival. Oke, kalau tadi habis dari mana nih Mbak? Dari depan, ngopi sebentar sih di depan. Oke, dari area pedestrian ya? Iya. Oke, Mas. Sekarang terakhir nih ya teman-teman, berikan kesan dan juga tipsnya untuk M Block Festival. Kesannya karena pemilihan tempatnya menarik ya di M Block. Buat lo yang nggak bawa kendaraan bisa naik MRT ataupun busway. Dan itu juga jaraknya dekat. Terus kesannya ya menarik sekali. Banyak hal yang dapat dibawa pulang. Bukan hanya keseruan dari acara musik. Ilmu-ilmu dari yang seniman-seniman art lainnya. Kalau untuk kesannya itu kayak lebih kayak sering aja untuk acara musik-musik kayak musik media kayak gini sih Mbak. Tipsnya mungkin untuk anak-anak muda zaman now bagaimana Mbak? Musiknya lebih kayak acara lebih ke gratis gitu sih. Oke, harus gratis ya, Ya. biar banyak yang datang ke sini ya. Iya benar. Oke, terima kasih Mbak Rizka.
Nah, kalau tadi kan aku udah nanya-nanya ya sama pengunjung yang ada di sini, ternyata mereka sangat tertarik banget nih sama yang namanya live house karena konsernya asik banget. Dan pada saat ini nih kira-kira siapa ya yang sedang manggung dan memberikan hiburan kepada para pengunjung? Langsung aja kita masuk. Oke, ID card-nya ada. Oke. Security ya. Oke, boleh. Silahkan. Langsung masuk. Ya. Nah, jadi untuk masuk itu diperlukan protokol yang ketat juga untuk mengecek suhu tubuh, kemudian juga diperiksa juga badannya, dan juga jangan lupa tetap mematuhi peraturan yang ada di sini pastinya. Halo Mas. Wah, seru banget ya menikmati berbagai macam kegiatan yang disediakan oleh M Block Festival. Kira-kira kalian penasaran nggak untuk datang ke sini dan lebih banyak lagi untuk explore berbagai macam tempat atau spot yang ada di sini. Nah, untuk M Block Festival sendiri dimulainya dari tanggal 24 September hingga 16 Oktober. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan datang ke M Block Space Jakarta. Nah, buat kalian jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang sangat nyaman dan juga sepatu kets pastinya supaya bisa lebih explore tempat-tempat yang ada di sini karena di sini luas banget. Dan jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk teman-teman millennials jangan lupa untuk saksikan items informasi ke teman-teman millennials tentunya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya Azara Masid pamit undur diri. Bye-bye.